Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga jiwa kita terus dibangunkan Tuhan, sehingga hati jiwa kita selalu siap memuliakan, memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mendalami tentang jiwa yang dibangunkan Tuhan dengan membaca Mazmur 108 ayat 2-3. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Lagu Indonesia Raya diperkenalkan oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda kedua di Batavia. Lagu ini mendukung nasionalisme, ide satu Indonesia, dan menolak jiwa yang memecah-mecah hanya karena perbedaan agama, keyakinan, suku, ras. Kata bangunlah dalam kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini menyerukan untuk membangun jiwa, kemudian membangun badan. Kita mendukung jiwa yang bersemangat dalam kesatuan dan kebangsaan. Dalam semangat Sumpah Pemuda, gereja ikut berperan bersama-sama pemerintah untuk membangun jiwa bangsa Indonesia, yang berarti ikut berusaha menanamkan jiwa kebangsaan, cinta tanah air Indonesia dan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga, sekolah, perguruan tinggi, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat, terutama di kalangan pemuda-pemudi, seperti lirik lagu Pemudi-Pemuda, Bangun Pemudi Pemuda ciptaan Alfred Simanjuntak. Pemudi-pemuda Indonesia dibakar semangatnya untuk menyingsingkan atau menggulung lengan baju sebagai bentuk tekad, semangat, keberanian untuk menggalang kekuatan, menolong diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Bangunlah dalam arti bersemangatlah, bertanggung jawablah untuk bangsa Indonesia. Berusaha jujur dan ikhlas, bekerja keras, hati teguh, pikiran tetap jernih. Bangunlah jiwa adalah semangat, kesadaran untuk melakukan apa yang baik dan benar, untuk mencegah daripada mengobati, untuk menyatukan. Kalau jiwa diisi oleh semangat kebencian, dendam, pikiran negatif, menyingkirkan, merendahkan terhadap orang yang berbeda agama, suku, ras, golongan, seperti yang dilakukan di media sosial, maka sangat sulit terbangun jiwa kesatuan kebangsaan. Jika orang tua, guru, tokoh masyarakat giat menanamkan nilai menghargai agama dan suku lain, nilai pergaulan dengan agama dan suku lain, maka jiwa bersatu dalam semangat kebangsaan akan bangkit atau dibangunkan Tuhan. Ada orang jiwanya tidak bangun, hampa, kosong. Jiwanya merasa tidak ada makna, bahkan hancur. Karena banyak masalah, kesedihan, kedukaan, kerugian. Orang yang jiwanya hampa, letih lesu, bosan hidup, merasa diri tidak penting, tidak ada harapan, putus asa, punya keinginan untuk mati saja. Kekosongan jiwa karena selalu membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain, menganggap orang lain memiliki sesuatu dan diri sendiri tidak memiliki apa-apa. Jiwa yang kosong, hancur dan lemah perlu dikuatkan, dibangun. Orang tersebut perlu meminta pada Tuhan.
Pengalaman Yusuf adalah contoh jiwa yang dibangunkan. Walau menderita, jiwanya tidak hancur, tidak kosong. Jiwa yang bangun adalah jiwa yang unggul, tidak mudah menyerah, senang melakukan yang baik dan benar. Bagaimana jiwa yang unggul, jiwa yang bangun? Yusuf menderita sebagai budak Potifar, tapi ia tetap bekerja, tekun, rajin, bulat, jujur, bertanggung jawab, dan berhasil menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar yang berbeda iman dengan Yusuf. Walau difitnah, di penjara, Yusuf tetap melayani, berbuat baik, menolong, rajin, bulat, jujur, bertanggung jawab. Walau di sekitarnya tidak seiman dengan Yusuf. Ketika dipilih Firaun menjadi pejabat penting, Yusuf tetap tekun, rajin, jujur, baik, bertanggung jawab, dan berhasil di negeri yang tidak percaya pada Allah. Tuhan yang memampukan agar jiwa Yusuf tetap bangun, tidak tidur, dan tertunduk. Tuhan membangunkan jiwa orang yang tertunduk. Itu dalam Kidung Jemaat 9. Orang tertunduk adalah orang yang lemah, tertindas, miskin, diperlakukan tidak adil. Uang, materi yang dimiliki bisa saja hilang, dirampas orang. Tapi jiwa manusia jangan sampai dirampas oleh orang atau iblis yang membuat orang menjadi tertunduk. Tuhan mampu memberi kekuatan, menegakkan, membangunkan kekuatan kita. Kekuatan jiwa kita bukan dari uang atau materi. Orang yang telah dibangunkan jiwanya oleh Tuhan, maka hatinya siap untuk bersyukur, memuliakan Tuhan dengan menggunakan alat musik. Jiwa yang bangun seperti orang dibangunkan Tuhan sebelum matahari terbit atau fajar. Ia tidak bermalas-malasan, tapi segera bangun untuk memuji Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan membangunkan jiwa dengan menguatkan hati yang lemah, tidak berdaya. Tuhan memberi keadilan dan membuat orang tidak mudah ditakut-takuti. Orang yang dibangunkan Tuhan, jiwanya tidak takut menghadapi masalah hidup, penghinaan, sakit, penyakit, kedukaan, dan lain-lain. Orang yang dibangunkan Tuhan artinya ia dibebaskan dari kuasa iblis. Tidak takut melakukan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan memuji Tuhan. Setiap mulai hari kerja, dia memuliakan Tuhan, mengucap syukur atas kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Orang yang tidak percaya Al-Hadir, tidak memuliakan atau memuji Tuhan, maka jiwanya tertunduk, takut, lemah menghadapi hidup di sepanjang hari. Setiap pagi orang ini marah, menggerutu, kesal, tidak bahagia, apalagi memikirkan masalah dan pergumulan hidup. Tapi orang yang siap merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan yang menguatkan, membangunkan jiwanya, siap memuliakan Tuhan, maka ia akan menghadapi pergumulan yang berat dengan tidak tertunduk, tapi tegak, bangun, berjalan, jiwanya kuat, teguh, mampu melakukan perbuatan yang gagah perkasa, yakin mendapat kemenangan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari, karena Tuhan hadir seperti dialami Yusuf. Orang yang dibangunkan jiwanya adalah orang yang percaya Tuhan memberi kemenangan ketika menghadapi penderitaan, kemiskinan, lemah, sakit, menang dari rasa takut, dari rasa minder, kurang percaya diri, merasa putus asa, pikiran negatif, sakit hati. Dan hatinya selalu siap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, termasuk bersyukur atas kemenangan yang Tuhan janjikan, yaitu menang atas kuasa iblis
yang selalu melemahkan jiwa, membuat jiwa hampa. Iblis menjerat orang agar jiwanya menjadi lemah. Itu ada di Mazmur 57 ayat 7. Tapi Allah selalu memberi kemenangan agar tidak memakan umpan atau jerat iblis. Kemiskinan, penderitaan, kekurangan, cemooh bisa dipakai iblis menjadi jerat yang membuat jiwa lemah, tertunduk atau tidur. Hanya dalam persekutuan dengan Tuhan, jerat iblis bisa dikalahkan. Kemenangan itu adalah perbuatan yang besar dari Tuhan. Kemenangan artinya bersama Tuhan, kita akan dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Kuasa Yesus sangat mampu membuat orang bangun dan berjalan dengan menggunakan kuasa pengampunan. Lukas 5 ayat 24-25. Kuasa Yesus membuat orang bangun dari sakitnya dan berjalan. Bangun artinya melupakan dosa, kebencian, dendam, merendahkan orang lain, yang suku dan agama yang lain, dan selalu ingat pada jiwa untuk bersatu dalam melakukan kebaikan, kebenaran dalam negara Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang membangunkan jiwa kami agar jiwa kami selalu siap memuliakan, memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam semangat Sumpah Pemuda, gereja ikut berperan bersama-sama pemerintah untuk membangun jiwa bangsa Indonesia, yang berarti ikut berusaha menenangkan jiwa kebangsaan, cinta tanah air, dan nilai-nilai Pancasila. Secara khusus, pemudi-pemudi Indonesia biar dibakar semangatnya untuk menyingsingkan lengan baju sebagai bentuk tekad, semangat, keberanian, menggalang kekuatan, menolong orang lain di sekitarnya, bertanggung jawab untuk bangsa Indonesia, berusaha jujur, ikhlas, dan bekerja keras. Hatinya teguh, pikirannya tetap jernih. Berilah kami jiwa yang dibangunkan Tuhan seperti pengalaman Yusuf. Kuatkan hati yang lemah, tidak berdaya, agar tidak takut menghadapi masalah hidup, penghinaan, sakit, penyakit, kedukaan, dan lain-lain. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.